ya kuntilanak gitu terbang dari pohon 1 ke pohon 2. Takutnya ngacauin suasana kan gitu, karena kita datang ke situ mau seneng-seneng. Lu jangan bercanda lah, ini jam 2 pagi men. Kalian semua harus minta maaf. Dia tuh menunjukkan kamu, terutama kamu. Mereka semua menginginkan kamu. Kamu pikir kamu sendirian? Pecinta misteri di Michi Diary episode malam kali ini sudah kedatangan satu orang narasumber. Dia adalah seorang laki-laki yang mempunyai kisah yang sangat menakutkan. Ini dia, Kak Obi. Halo. Selamat datang di studio saya, Kak. Gimana kabarnya? Baik-baik, alhamdulillah. Saya dengar punya kisah yang sangat mengerikan yang mau dibagikan di studio saya. Bisa tolong diceritakan? Oke, jadi awalnya itu terjadi di tahun 2015. Jadi acara perpisahan kelas. Jadi awal itu saya tuh setelah selesai ujian nasional itu kayak inisiatif buat ngadain acara perpisahan kayak gitu. Nah, terus saya kasih opsi juga beberapa tempat, dan ketika kita vote banyak memilih yang akhirnya untuk nginep aja. Akhirnya memutuskan kita berangkat di daerah Bogor, terus baru kita adain di acara puncak di Villa daerah Puncak kayak gitu. Cerita apa yang bikin kamu teringat sampai saat ini? Jadi ceritanya itu banyak sih, kalau misalnya masalah kayak insiden gangguannya ada, sampai pada akhirnya saya sendiri yang ngerasain, yaitu kayak ketempelan kayak gitu. Oke, ceritain detail. Ya, jadi awalnya kan pada saat hari keberangkatan itu dibagi 2 kloter kan, ada yang kloter mobil, ada yang kloter motor kan. Nah, karena kebanyakan dari laki-laki itu memilih untuk kloter motor, nah saya juga milih kloter motor karena kayak wali kelas terus anak-anak cewek tuh ngikutnya kloter mobil. Nah, sampai akhirnya kita jalan, udah sampai daerah Bogor, kita ngelewatin daerah Bukit Plangi. Nah, dari situ ketika saya ngobrol sama teman saya memutuskan untuk berhenti dulu gitu, karena view-nya kan lumayan bagus dan saya juga orangnya suka foto-foto. Akhirnya saya foto-foto dulu, ambil beberapa spot-spot foto, sampai pada akhirnya saya ketinggalan. Nah, ketinggalan rombongan, karena kalau di zaman itu kan nggak banyak orang yang mau buka maps kan. Jadi dari satu rombongan itu cuma 1 maps gitu. Sedangkan saya dan teman saya yang nyetir motor itu nggak tahu lokasi villanya di mana gitu. Sampai akhirnya telepon temen, terus kata temen ya udah nanti dijemput aja di daerah Rindu Alam. Akhirnya saya sama teman saya menuju Rindu Alam. Sempat nunggu sekitar 15 menitan baru akhirnya teman saya datang. Jadi dari lokasi masuk gangnya itu, dari jalan raya itu buat masuk ke dalam villanya itu butuh waktu sekitar 10 menitan. Karena memang villanya agak jauh dan ternyata agak pojok kayak gitu. Dan ketika sampai pun memang ini di kesalahan awal. Jadi pada saat saya sampai, saya nggak memperlihatkan attitude yang baik. Jadi ketika saya baru datang itu langsung kayak marah-marah gitu, kayak oh anjing lu, gue ditinggalin gini. Akhirnya di situ ya udah selesai gitu aja, terus istirahat sekitar jam 3 baru kita turun ke kolam renang, karena lokasi villa saya tuh villanya tuh di atas, jadi kita kayak turun ke bawah, turun tangga gitu, kolam renangnya di bawah. Sampai akhirnya kita berenang, awalnya nggak ada apa-apa kan, awalnya nggak ada apa-apa, mungkin karena masih sore kayak gitu, awalnya nggak ada apa-apa, terus kita berenang kayak biasa, normal-normal aja, sampai pada akhirnya saya inisiatif untuk kayak akrobatik dari atas, lompat gitu. Nah, lompat, terus akhirnya yang lainnya pada ngikutin. Nah, logika simpelnya, jadi di atasnya itu kan kayak ada, mungkin dari pihak villanya itu kayak nanamin beberapa pohon atau bunga gitu kan. Nah, jadi pada saat kita naik ke atas itu, kaki kita tuh nempel tanah. Karena kan logika simpelnya kalau kaki basah, kena tanah kan nempel kan. Jadi akhirnya kita turun. Jadi mungkin tanah liat yang ada di
tempat itu ikut ke kolam renang, jadi kotor kayak gitu. Sampai akhirnya awalnya normal, semua berjalan normal, sampai di akhirnya gangguan pertama itu di jam 9 pada saat kita barbeque. Jadi ada teman saya satu cewek, kebetulan dia lagi datang bulan. Terus memang teman saya ini tipikal orang yang introvert. Jadi nggak banyak ngomong kalau nggak yang diajak ngobrol banget. Sampai pada akhirnya dia yang lihat pertama awalnya. Gitu. Apa yang dia lihat? Jadi pada saat barbekyuan lagi pada makan dan dia tuh makannya lebih memilih untuk sendiri, gitu. Sendiri, terus tiba-tiba dia ngeliat ada satu sosok, mungkin ya kuntilanak gitu, terbang dari pohon 1 ke pohon 2. Di jam berapa itu kira-kira, Kak? Sekitar jam 9-an. Sekitar jam 9. Sekitar jam 9-an ya. Nah, karena ternyata di di villa saya itu, di sini villa, di bawah kolam renang, di samping villa itu ada kayak 2 pohon besar gitu. Ya, berdekatan, dan katanya dia tuh lompat dari pohon 1 ke pohon 2. Kayak gitu. Terus ketika dia nanya saya, dia bilang ke saya kayak, "Bang, gue ngeliat sosok, tapi gue nggak tahu itu siapa." Terus saya tanya, "Apa yang lu lihat?" "Nggak tahu, pokoknya dia terbang." Terus habis itu teman saya bilang, "Oh ya udah, skip aja," gitu. Dan saya pun juga nggak berusaha untuk nanyain dia, karena saya ngeliat raut wajah mukanya dia tuh udah kayak yang shock gitu loh, yang udah kayak pucat, terus shock juga. Jadi kayak ya udah deh, daripada saya tanya berlebihan, makin saya tekan makin panik. Jadi kayak takutnya ngacauin suasana kan gitu, karena kita datang ke situ mau seneng-seneng kayak gitu, bukan yang mau sedih-sedih apa segala macem, malah jadi takut apa segala macem. Jadi ya udah, akhirnya di situ kita lupain aja masalah yang tadi gitu. Akhirnya normal, berjalan biasa, sampai pada akhirnya ini yang terjadi. Awalnya jadi kalau misalnya di anak muda itu kan pasti ada kubu anak bandel, ada kubu anak baik kan. Ada yang bandel, ada yang baik kayak gitu. Nah, memang kita nih yang anak-anak bandel ini udah nyiapin sesuatu buat party. Kayak gitu. Udah bawa minum lah. Udah bawa minum sampai pada akhirnya kita ngerokok dulu. Kita ngerokok santai, ngopi santai. Jam 11 kita mulai. Kayak gitu. Terus akhirnya saya bilang ke teman saya, "Ayolah buka. Udah jamnya nih. Coba cek anak-anak cewek sama wali kelas udah tidur atau belum." Terus akhirnya dicek sama teman saya, dia balik lagi, "Aman, Plang." "Oh ya udah, buka." Pas saya mau ngambil minumannya, teman saya bilang, "Jangan." "Loh, kenapa?" "Udah jangan. Mending kita minumnya di Jakarta aja." Nah, karena di situ saya paling kekeh gitu, karena menurut saya ya ini momentumnya gitu loh. Kita nggak pernah tahu kapan kita bisa ngumpul se-full tim ini untuk ngadain acara lagi gitu. Karena kan nextnya nanti ada yang sibuk kerja, sibuk kuliah dan segala macam gitu. Sampai akhirnya saya ngotot, udah buka aja. Sampai dia bilang kayak, "Kalau ada apa-apa gue nggak tanggung jawab." Dia bilang kayak gitu. Saya masih tetap kekeh dan saya lawan. Saya cuma bilang, "Ya udah terserah lu. Kalau lu nggak mau minum, lu di sini aja, lu gabung tuh sama anak yang cupu." Saya bilang kayak gitu. Terus dia cuma diem. Akhirnya ya udah, kita bukalah pesta tersebut. Kita buka, kita minum santai. Jadi kita minum itu atau party itu di kamar lantai 2. Di kamar lantai 2. Jadi kita duduk melingkar. Dan saya menghadap ke jendela. Jadi jendela villanya itu bentuknya yang dibukanya tuh nggak yang kayak gini, tapi kayak yang dibukanya tuh begini. Oh iya. Kayak gitu. Nah, karena waktu itu kan kipas angin juga nggak begitu kena buat kita, buat biar dingin, kita buka lah biar lebih dingin. Kita buka. Nah, awalnya tuh cuman terornya itu cuman lewat sekelibat gitu. Nah, pada saat itu saya mikirnya cuman mungkin halusinasi karena kita di bawah tekanan minuman kan, kayak gitu. Tapi makin lama kok makin nyata gitu. Sampai akhirnya ada satu sosok nenek-nenek yang jalan di depan jendela tersebut. Itu jalannya tuh lambat. Di situ kayak, karena saya menghadap banget sama jendela. Posisi duduknya kan. Dan 2 teman saya tuh sebenarnya tapi dia lebih memilih diem. Karena memang jalannya itu bukan jalan yang kayak orang jalan biasa, tapi kayak ya sosok nenek-nenek bungkuk
jalan pakai tongkat gitu. Ketika saya perjelas lagi, saya kejar, itu udah nggak ada. Nenek itu menghilang. Iya. Dan karena di situ kan belum belum berpikir logika kan. Kayak ini lantai 2, nenek-nenek jalan. Di depannya jendela dan itu kosong kan? Dan itu kosong, gitu loh. Jadi pas saya tengok gitu, saya lihat ke kanan dan ke kiri, itu nggak ada apa-apa, gitu. Saya ngeliat ke bawah pun kosong, gitu. Saya lihat ke bawah pun kosong. Di situ udah mulai kayak panik, gitu. Udah mulai kayak mencoba untuk nyadarin diri bahwa kayaknya udah nggak beres, kayak gitu. Sampai pada akhirnya saya nggak gubris, udahlah lupain. Lanjut lagi, minum lagi segala macam sampai akhirnya di jam 2 pagi tiba-tiba teman saya yang geng cupu ini datang. Dia bawa senter yang bawahnya itu ada tekanan voltnya, tekanan listrik. Dulu kan kalau zaman dulu tuh ada orang yang jual senter, di bawahnya tuh ada kayak setruman gitu buat kayak mungkin senter itu tuh gunanya buat jaga diri gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba teman saya tuh datang, masuk kamar, buka pintu gitu, masuk kamar, dia bilang kayak itu si A gitu. Si A. Kenapa si A nih? Kenapa gitu? Di kolam renang. Ngapain jam segini di kolam renang? Nggak tahu, dia mau kelelep. Akhirnya karena kita panik, kita turun. Kita bertiga tuh turun, make sure, karena yang ada beberapa teman saya udah mulai enak dengan sesuatu, kayak dia mager. Akhirnya saya cuma bertiga sama dia berempat. Kita turun ke bawah. Kita samperin ke kolam renang. Nggak ada apa-apa. Dan ketika saya tanya tuh, dia yang bingung sendiri kayak, loh kok gue di sini gitu. Kayak dia yang bingung sendiri gitu kan. Terus saya tanya, lu jangan bercanda lah, ini jam 2 pagi men. Enggak Plang, beneran tadi gue kayak kok nggak ada ya gitu. Wah nggak jelas lu. Akhirnya saya balik lagi, lanjut lagi. Tiba-tiba dia datang lagi, terus dia bilang, si A, kenapa lagi sih si A, kenapa lagi? Lu jangan bohong, jangan ngarang. Enggak, beneran, dia di belakang pohon. Ini kalau sekali lagi lu bohong, lu yang gua hantem. Saya bilang kayak gitu. Enggak, seriusan. Mukanya tuh emang panik gitu, makanya kita percaya gitu. Akhirnya kita samperin, dan sebelum sampai kita turun itu, kita cuma kayak di depan pintu ruang tamu itu, kita cuma kayak diem. Karena emang teman saya si A ini, dia cuma duduk sila doang di belakang pohon tersebut sambil ngopi. Beda dari sebelumnya ya? Dari sifat dia sebelumnya itu nggak kayak gitu? Sebelumnya dia nggak pernah kayak gitu, dan dia tidak seberani itu gitu. Tapi tiba-tiba yang kita lihat berempat itu, ya si A ini lagi duduk sila sambil ngopi, terus ngadep ke arah kita tuh kayak yang senyum kayak gitu doang. Yang nggak mungkin dilakuin. Terus kita cuman yang kayak, ini gimana nih. Akhirnya teman saya yang awalnya udah ngasih tahu, udah nyaranin jangan, akhirnya nyamperin. Dia cuma bilang, ya udah, lu tenang aja, lu diem di sini jangan kemana-mana. Akhirnya teman saya nyamperin, nggak tahu mereka ngobrol apa, sampai akhirnya saya ngeliat ada satu tindakan berupa kayak tepukan gitu, baru diajak, baru mau. Sampai akhirnya ketika teman saya ini narik si A, kita tanya, lu ngapain di situ? Gue juga bingung, gue ngapain tadi, perasaan gue tidur. Gue bangun-bangun tiba-tiba udah di sini. Kayak gitu. Jadi dia ngerasa kayak ada yang jalan atau ada yang bawa dia jalan lah ya? Mungkin kayak gitu, karena kan yang anak-anak geng cupu ini tidurnya di bawah kan, sedangkan kita lagi pada party di atas. Jadi kita nggak tahu aktivitas mereka. Dari jam 12 pun kita udah ngerasa nggak tenang, cuman kayak masih halusinasi. Sampai pada akhirnya teman saya yang ketiga kalinya datang, tapi dengan suara yang berbeda. Ya kita kan tahu temen sekelas 2 tahun, masih kita nggak hafal suara karakternya gitu. Tapi ini tiba-tiba dia datang dengan karakter suara yang kayak kakek-kakek gitu. Apa yang dia ucap? Jadi dia ngucap, dia cuma bilang, kalian semua harus minta maaf. Terus terutama saya, karena dia tuh nunjuk ke saya, terutama kamu.
kamu yang sangat amat fatal. Dan ucapan dia yang bikin saya merinding adalah si kakek tersebut bilang, mereka semua menginginkan kamu. Dan di situ saya yang bingung, saya harus ngapain. Terus kata teman saya yang bisa, yang sensitif dan bisa dengan hal-hal yang kayak gitu, dia cuma ngobrol, ya sudah mbah, nanti kita akan minta maaf, kita akan bersihkan semuanya. Saya tanya ke teman saya, terus ini gimana? Gue harus apa? Terus habis itu, lo harus minta maaf. Gimana cara minta maafnya? Sedangkan mereka nggak kelihatan. Saya cuma bilang kayak gitu. Akhirnya dia ngajak saya ke salah satu pohon yang ada di situ. Terus dia cuma bilang, lo minta maaf. Terus karena di situ kayak logika saya kayak, gue ngapain minta maaf sama pohon? Gue nggak metikin itu daun di pohon, gue nggak ngapa-ngapain itu pohon, gue nggak ngelukain itu pohon, apa segala macem. Jadi logika saya, yang ngapain saya harus minta maaf ke pohon gitu. Sampai akhirnya dia cuma bilang, cepat lo minta maaf daripada semuanya terlambat. Ya mau nggak mau saya harus nurutin kan. Saya minta maaf, saya cuma bilang, yang ada di sini, penghuni sini, mohon maaf kalau saya ada salah kata atau perbuatan atau tindakan ataupun sikap saya yang tidak mengenakan bagi kalian semua, saya minta maaf. Terus saya cuma bilang, udah kan, sesimpel itu. Jadi saya masih nganggap enteng gitu. Sampai akhirnya ya udah masuk lagi ke dalam, balik lagi ke kamar. Tiba-tiba di kamar tuh situasinya udah hektik. Hektiknya adalah tiba-tiba teman saya tuh ada beberapa teman saya yang kayak rep-repan gitu. Dia kayak ngigo, tapi kayak ngigonya tuh kayak tolong. Tangannya tuh sama yang kayak gini-gini, tolong. Suaranya keluar? Iya, suaranya keluar, tapi kayak suaranya kayak suara serak gitu, kayak ketakutan. Dia cuma bilang kayak tolong saya, jangan bawa saya, tolong saya masih mau di sini, gitu-gitu. Dan itu udah benar-benar kayak yang kita udah bingung mau ngapain. Sampai akhirnya karena minumannya masih ada, terus teman saya yang udah agak sedikit di bawah alam sadar, terus dia cuma bilang kayak, udah ini mah nggak penting, ini mah paling cuman hal yang biasa, udah lanjut minum. Sampai akhirnya di situ teman saya yang sensitif ini, yang bisa ini, langsung ngebentak teman saya. Dia cuma bilang kayak, lu lihat teman-teman lu, gara-gara lu, lihat teman-teman lu jadi korban semuanya. Terutama lu, Bi. Gue udah bilang sama lu, gue pengen kita minumnya di Jakarta. Perasaan gue udah nggak enak, tapi lu tetap kekeh. Lu lihat yang terjadi, ribet kan semuanya. Akhirnya di situ saling menyalahkan, kita berdebat, saling menyalahkan segala macam. Sampai akhirnya teman saya cuma bilang, kalau kita terus kayak gini nggak akan selesai. Lihat si ini. Mereka semuanya pada kayak gitu. Gimana ini cara ngobatinnya, ngebenerinnya? Akhirnya teman saya di situ cuma bisa diem, terus ngebacain ayat-ayat yang mungkin yang dia bisa dan dipelajari. Satu-satu akhirnya terobati, terhandle, terobati, udah mulai normal, udah mulai stabil. Akhirnya baru berhenti teror itu sekitar pukul jam 4 dini hari, jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Pas azan subuh. Jadi setelah azan itu benar-benar auranya, terus vibes-nya tuh udah mulai enak. Dan sampai pada akhirnya yang salahnya adalah teman saya nyuruh kita untuk beribadah dalam keadaan kita seperti itu. Dalam keadaan mabok. Dalam keadaan mabok kita disuruh ibadah. Untuk gimana caranya ya kita minta maaf lah, gitu loh. Cuman di situ saya menangkal karena nggak logis. Kita mau beribadah kepada Tuhan, untuk Tuhan, tapi dalam kondisi kita yang tidak suci, kayak gitu loh. Keadaan kita mabuk, kita ada beberapa teman kita yang nggak sadar, sholat pun nggak akan sah, gitu loh. Ibadah pun nggak akan sah. Sampai pada akhirnya saya cuma bilang, mendingan lu yang ibadah, kita semua di sini. Gua nggak mau ibadah dengan keadaan yang tidak suci seperti ini. Kita habis mabuk loh. Terus lo nyuruh kita untuk sholat. Logikanya di mana? Sampai akhirnya ya udah kita istirahat. Ketika kita istirahat, teman saya yang sensitif tersebut melakukan sholat. Setelah sholat, ya udah semua semua tenang aja udah. Semua berakhir tenang. Habis itu pagi-paginya, ketika saya bangun, ngerasa badan saya tuh kayak berat. Gitu, tapi mikirnya masih positif aja gitu. Mikirnya masih positif, kayak mungkin kecapean.
gitu atas insiden atau teror semalam gitu, mikirnya kayak masih positif aja gitu. Sampai pada akhirnya setelah pulang pun di jalan masih ngerasa nggak enak, kayak mikirnya ya masih positif, masih capek apa segala macam. Sampai ketika udah sampai rumah terus tidur, itu udah mulai tidur nggak apa ya, kayak nggak tenang, kayak resah aja gitu, resah. Terus akhirnya coba tidur, dan di hari pertama saya kebangun jam 2 pagi. Nah jam 2 pagi itu yang saya rasakan adalah saya sangat amat haus, kayak ngerasa dehidrasi. Dan biasanya kalau orang normal haus itu minum cuma segelas udah selesai. Tapi ini ketika saya udah minum segelas tuh kayak masih haus. Sampai akhirnya karena di rumah itu orang tua saya ada usaha warung, saya inisiatif ambil aqua yang 1 liter itu. Dan saya minum, masih ngerasa haus juga. Nggak ngerasa puas ya? Nggak ngerasa puas. Sampai akhirnya kayak coba untuk istirahat lagi, kayak resah, kayak gelisah. Akhirnya ngerasa resah sampai akhirnya baru bisa istirahat itu sekitar jam 4 lebih after azan. Berapa lama seperti itu? Itu yang saya rasakan selama 1 minggu. 1 minggu? 1 minggu. Sempat berobat dong? Belum, karena di hari kedua baru ngerasain kejanggalan ketika saya bangun di jam yang sama. Itu di di kasur saya tuh saya selalu ngelihat ada rambut. Dan itu tapi baru sadar gitu. Di hari pertama tuh nggak ngeh kalau ada rambut, cuman ngerasa dehidrasi. Di hari kedua atau di malam kedua ngerasa dehidrasi, terus pas bangun nyalain lampu itu kayak ada rambut putih gitu panjang, tapi kayak uol-uolan gitu. Rambut kusut lah ya. Rambut kusut putih gitu. Terus saya mikir kayak, ya rambut saya panjang tapi nggak sepanjang ini dan nggak putih gitu. Sampai akhirnya saya cari sumbernya, dan ternyata saya lihat ketika saya angkat, dan saya lihat sumbernya dari situ, dari bawah bantal saya. Banyak. Dan awalnya saya nggak mau cerita sama orang tua. Saya awalnya cuma kayak mikir ini kenapa gitu. Tapi badan tuh masih ngerasa berat di punggung, masih kayak berat banget gitu. Karena itu udah nggak sekolah lagi kan, karena udah selesai ujian juga kan. Setelah ujian nasional itu kan nggak ada kegiatan apapun gitu loh. Paling cuma datang ke sekolah, tanda tangan atau kayak legalisir kayak gitu doang. Dan untungnya ya setelah dari situ libur kan, jadi nggak masuk gitu, nggak harus masuk sekolah lagi. Akhirnya di hari kedua kayak nyari tahu nih kenapa ya, tapi belum berani bilang ke orang tua gitu. Kalau saya ini ketempelan gitu. Akhirnya di hari ketiga baru ada satu sosok. Dia baru menunjukkan dirinya? Iya, tapi beda wujud. Apa? Dia sosok hitam besar. Jadi yang awalnya tuh ketika saya terbangun jam 2 seperti biasa, terus saya minum. Habis itu ketika saya mencoba untuk ngecek lagi di bawah bantal, dan ternyata benar masih ada. Terus ketika saya mau keluar kamar buka pintu, itu kayak ada kayak sebuah kaki gitu. Tapi yang saya lihat tuh di atas rumah baru dengkulnya doang. Baru sedengkul, berarti besar banget ya? Iya. Sampai pada akhirnya saya cuman kayak diem, saya cuman bisa istighfar. Baru akhirnya kayak dia nunduk begini, baru kelihatan mukanya. Dan itu kayak sosoknya tuh kayak bertaring gitu. Terus kayak giginya tuh kayak bertaring, terus ada yang kesininya juga, terus matanya merah. Seperti semacam genderuwo gitu? Mungkin genderuwo. Badannya berbulu. Iya, kayak gitu. Ada pesan atau apa nggak dia? Nggak ada, dia cuman kayak ngeliatin doang. Sampai akhirnya saya bangunin ayah saya. Di situ, tapi ayah saya nggak ngeliat. Saya cuma bilang kayak, "Pah, itu ada genderuwo. Mana sih dia? Nggak ada. Kamu istighfar gitu." "Nggak, Pah, beneran ada." Sampai pada akhirnya saya cuma bilang, "Kayaknya dia ketempelan nih, Pak. Masa ada rambut di bawah bantal?" Yang bener kamu." Pas ayah saya ngeliat ada rambut, baru di situ ayah saya kayak, "Kayaknya kamu ketempelan nih. Kamu habis dari mana? Kamu habis ngapain?" Ya kemarin terakhir cuman jalan-jalan doang sama teman-teman sekolah ke puncak. Dan Robi juga nggak ngerasa ngapa-ngapain gitu. Saya akhirnya berbohong kan.
berbohong dengan alasan gak ngapa-ngapain kayak gitu. Sampai akhirnya dibacain ayat kursi, terus bacain surat-surat sama ayah saya supaya saya bisa tidur. Ternyata ya tetap nggak bisa tidur, saya selalu ngerasa ketakutan, dan sosok tersebut selalu ada sebelum saya diobati. Itu sering datang. Sering datang, tapi datangnya itu ya di jam 2, nanti ketika azan hilang, dan ketika azan selesai, azan subuh selesai, rambut pun juga hilang dan saya kembali normal. Saya nggak ngerasa dehidrasi, terus rambut itu nggak ada, sosok itu hilang. Jadi benar-benar ketika after subuh pun ya semua normal. Jadi saya ngerasain itu cuma dari jam 2 sampai mendekati azan subuh. Itu ngerepotin banget ya. Iya, dan cukup tidak tenang kayak gitu. Pernah berobat terus gimana tuh penyelesaiannya? Berobat awalnya pas ibu tahu, ibu masih mikirnya medis kan. Oh ini mungkin kayak kecapean apa gimana. Terus ayah saya cuma bilang kayak ini bukan medis, ini non medis. Akhirnya karena di daerah rumah saya itu ada orang pinter juga gitu yang biasa ngobatin. Akhirnya dicari. Terus ayah saya datengin ke rumahnya. Karena orang pinter ini ya kita sebutnya Pak Le ya. Si Pak Le ini memang orang terkenal, tersohor lah di daerah kampung saya kayak gitu. Dan kalau nyari beliau tuh susahnya minta ampun. Gitu, susahnya tuh minta ampun karena ya jadwalnya padat gitu. Kadang kalau kita pagi pun kita datang ke rumah beliau, ya beliau udah jalan tugas atau mungkin udah ke rumah pasien yang lain apa segala macam kayak gitu. Akhirnya di hari ke-6 baru Pak Le ini datang ke rumah. Terus dia cuma bilang kayak, saya tahu kok kalian semua cari saya dari beberapa hari yang lalu, cuman mohon maaf saya baru bisa hadir sekarang. Kayak gitu. Ada apa? Terus akhirnya saya cerita ke Pak Le, gini Pak Le, ini si Robi kemarin habis dari puncak, terus kayaknya ketempelan gitu. Nah ketika saya dipanggil pun, katanya Pak Le, gelagat saya tuh kayak orang yang takut. Oh, gelagatnya beda. Beda. Padahal saya ngerasa diri saya kayak biasa aja gitu. Saya masih tetap nyapa, tapi setelah nyapa itu kata Pak Le, gelagat saya tuh kayak yang gini, kayak orang ketakutan kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya udah langsung ditebak sama Pak Le. Ini mana nenek? Oh. Gitu. Terus akhirnya pas baru banget dipegang paha saya, itu kayak saya langsung berontak nolak gitu. Jadi saya mengeluarkan sesuatu gerakan yang di luar kendali saya. Jadi bukan kamu yang gerakin. Iya, gitu. Dan ketika diceritain saya nggak ingat apa-apa. Saya cuma terakhir ingat saya nyapa Pak Le, terus habis itu udah. Saya nggak ingat apa-apa lagi. Gitu. Sampai pada akhirnya ternyata di situ saya tidak sadar dan Pak Le berkomunikasi dengan sosok nenek-nenek yang ada di tubuh saya itu. Dia sudah minta sebagian dari roh saya untuk saya bergabung dengan mereka di sana. Karena Pak Le bilang sebagian diri saya itu sudah diminati dan sudah hampir mau ditarik untuk bersama mereka. Kayak gitu. Akhirnya diceritain, ya pada akhirnya terkuak semua kalau saya di situ melakukan pesta mabok-mabokan dan segala macam. Nggak baik lah di sana. Iya, nggak baik. Dan balik lagi kenapa saya bisa ketempelan dan kenapa sosok nenek-nenek itu ngikut, karena yang masalah saya baru datang. Di situ attitude saya udah nggak baik. Nggak baik. Iya, saya sudah memperlihatkan sesuatu etika yang tidak baik terhadap lingkungan yang baru. Terus yang kedua saya mengotori tempatnya mereka. Yang pertama di kolam berenang. Yang kedua ya kita pesta mabok-mabokan. Kayak gitu. Jadi selama 1 minggu setelah si Pak Le datang, selama 1 minggu itu saya kayak ngalamin terapi gitu. Kayak menjalani terapi. Jadi saya terapi itu mandi nggak boleh di atas jam 5. Mandi nggak boleh di atas Nggak boleh mandi di atas jam 5. Jadi jam 4:30 pun saya harus sudah mandi. Terus saya harus udah dibaluri sama minyak yang sudah dikasih sama Pak Le. Jadi saya jalani itu selama 1 minggu. Jadi terus saya harus bangun jam 4:30 subuh. Dan kembali diminyaki.
Jadi di minyak itu sekujur tubuh, dari atas, dari leher sampai bawah, gitu. Itu dari kalau pagi 4:30 pagi, saya harus udah mandi, terus harus dibaluri, terus sebelum matahari tenggelam, saya harus sudah mandi dan harus dibaluri. Jadi itu terapi itu saya jalani kurang lebih selama 1 minggu. Selama terapi itu nggak suka bangun jam 2 lagi atau masih? Sudah tidak. Nggak pernah lagi. Sudah tidak pernah lagi. Dan dulu sosok besar itu kamu pernah lihat lagi nggak? Nggak pernah. Rambut pun juga udah nggak ada lagi. Sudah tidak ada. Dan benar-benar ngerepotin ya. Iya, dan di hari ketiga saya menjalani terapi itu Pak Le datang. Terus Pak Le datang, dia cuma bilang ke saya, doakan kamu bebas. Disuruh mendoakan diri sendiri. Iya. Terus ayah saya juga dikasih tahu dan disaranin bahwa setiap habis Isya sampai dengan jam 9 saya harus terus diyasinin. Oh, masih ada di diri sebenarnya? Masih. Jadi ketika di hari ketiga itu Pak Le bilang ngobrol semuanya, terus ngasih saran, terus ngasih titipan, Pak Le cuma bilang doakan saya berjuang melawan mereka. Karena sosok yang ada di kamu ini lumayan kuat, karena dia adalah sosok penunggu sumur tua yang ada di balik pohon yang ada di villa tersebut. Dan dia sangat marah. Dia cuma bilang kayak gitu. Jadi doakan saya bisa berjuang untuk kamu, dan untuk kedepannya tolong dijaga itu kamu dimanapun kamu berada. Mereka sangat amat marah kepada kamu, mereka tidak suka, dan mereka sangat amat menginginkan kamu. Jadi doakan saya supaya saya bisa berjuang untuk bisa menyembuhkan kamu. Jadi mungkin selama 1 minggu saya terapi, ya Pak Le berjuang untuk gimana caranya ngusir sosok itu untuk tidak ada di rumah saya. Kalau untuk lepas dari diri saya, hari pertama pengobatan katanya sudah lepas, cuman selalu balik. Oh, jadi dia tuh sudah pergi tapi dia datang lagi. Iya, dan sosok Gundoro itu cuman jadi orang pemantau doang, jadi sosok pemantau saya. Jadi sebenarnya yang adanya itu si neneknya. Iya, yang ada di diri saya nenek. Kamu neneknya. Yang dikirimin sama si nenek tersebut itu Gundoro untuk mantau saya. Jadi pada saat di hari ketiga Pak Le itu datang, terus dia minta saya untuk support dia juga. Terus sampai pada akhirnya di hari ke-8, kalau nggak salah seingat saya di hari ke-8, dia cuma bilang ke saya, selamat ya, saya berhasil menang dan saya sudah pulangin mereka semua. Tapi satu pesan saya, dimanapun kamu berada, harus tetap dijaga. Kamu sudah benar-benar lepas dari semuanya, kamu bisa kembali aktivitas hidup normal, dan kamu udah nggak perlu lagi bangun 4:30 terus balurin minyak dari saya. Cukup satu pesan saya, ibadahnya dijaga. Gitu. Jadi setelah mungkin saya dan Pak Le ini berjuang melawan mereka yang menginginkan saya, ya akhirnya ya Tuhan baik gitu dengan saya masih dikasih hidup, dan alhamdulillahnya adalah ya Pak Le bisa menang lawan mereka. Semuanya gitu. kembali normal. Luar biasa ya. Ini benar-benar satu pengalaman yang bisa menjadi pelajaran hidup buat kita semua. Terima kasih ya Kak Obi sudah datang di studio saya. Sama-sama. Terima kasih sudah mau berbagi cerita. Kak Obi, ada pesan moral buat kita semua? Pesannya sih satu ya, dimanapun kita berada, dimanapun kita berpijak, ya kita harus tetap jaga attitude kita harus tetap jaga sikap kita, omongan kita, dan ucapan kita, karena ya attitude atau omongan itu tidak harus dijaga kepada orang yang tua, tapi yang tidak terlihat pun juga kita harus tetap jaga. Jadi dimanapun berada, ya tetap dijaga attitude. Itu yang paling penting sih. Itu yang benar. Ucapkan salam pada tempat yang baru. Oke, pencinta misteri, sampai di sini dulu Michi Diary episode kali ini. Sampai jumpa di Michi Diary episode selanjutnya. Terima kasih ya Kak sudah datang di studio saya. Thank you. Jadi sekarang udah gak ketempelan lagi? Udah enggak.